Masuk di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat yang ke-17. Tentang manusia baru. Efesus 4 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia 18 dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedeligilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20, tetapi kamu bukanlah demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya terus supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Cukup sampai situ dulu. Kita lihat di sini dikatakan ada manusia baru. Nah, apa yang dimaksud dengan manusia baru? Manusia kan terdiri dari 3, apa aja? Tubuh, jiwa, dan rohnya. Pertanyaan berikutnya, apakah tubuh kita ketika firman Tuhan ini berbicara manusia baru, tubuh kita berubah? Berubah enggak? Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus? Enggak ya? Tapi apa yang berubah? Ternyata yang berubah itu ada 2 hal. Yang berubah itu adalah jiwa dan roh. Di mana? Coba Bapak Ibu lihat di ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Loh, Om, mana jiwanya? Kita tahu di dalam jiwa terdiri dari 3 lagi. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa ulangi? Pikiran, perasaan, tahu pikiran ya, kita berpikir nih, sekarang berpikir, kita baca ini berpikir. Tetapi kalau kita sakit hati atau kita disakiti itu pakainya perasaan. Kehendak itu apa? Kehendak itu tindakan kita yang secara sadar. Saya mau ke gereja, itu kehendak. Saya mau buka Alkitab, itu kehendak. Saya mau main HP, itu kehendak. Saya mau mendengarkan firman Tuhan, itu kehendak. Jadi ada 3. Nah kita lihat di sini dikatakan di ayat 23, rohnya diperbarui, pikiran juga diperbarui. Pikiran berarti tadi letaknya ada di mana? Di dalam jiwa. Nah itu dia. Saya mau katakan roh dan jiwa itu satu paket. Jadi misalnya begini. Ada orang berkata begini, ketika kita masuk sorga katanya, nanti di sorga itu kita lupa masa lalu kita yang ada di bumi. Kita lupa semuanya dan hidup baru. Saya katakan, kalau begitu ngapain Tuhan ciptain manusia kalau lupa? Memori-memori ingatan kita, perasaan kita yang ada di bumi, pikiran, kehendak kita, tingkah laku kita ada di bumi, ngapain? Bayangin Bapak Ibu, orang kalau misalnya masuk surga, semuanya diinstal baru, pikirannya semua seperti kayak orang baru lahir, gunanya buat apa lagi? Jadi sama aja, itu saya katakan itu nanti tidak akan muncul namanya rasa syukur. Tidak akan muncul rasa syukur lagi. Tidak akan muncul namanya rasa bangga bahwa kita sudah memperoleh semuanya. Stop. Lihat di sini. Perhatikan baik-baik.
Kalau kehidupan kerohanian kita ketika kita di sorga, itu semuanya adalah baru dan tidak ada ingatan kita di bumi, itu nggak bisa. Ayat dasarnya ada. Waktu orang kaya dan Lazarus, Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, dan orang kaya itu ada di mana? Di Hades. Dua-duanya itu ingat masa lalunya di bumi. Mereka sudah mati tapi mereka ingat. Orang kaya ini bilang begini, Bapak Abraham tolong utuslah Lazarus ini mengunjungi siapa? Saudara-saudaraku supaya mereka selamat. Tuh, lihat. Di dalam neraka atau di dalam surga itu yang dibawa ada dua. Rohnya dibawa, jiwanya dibawa. Tapi yang ditinggal adalah tubuhnya. Coba Bapak Ibu baca ini. 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Ya, sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak. Tuh lihat di sini. Ini udah jelas banget nih. Jadi daging tidak dapat mewarisi kerajaan sorga. Artinya di sorga tidak ada darah dan daging. Perhatikan di sini. Kalau tidak ada darah dan daging, apakah di sorga itu bisa kawin mengawin? Binatang punya daging? Punya. Bisa kawin. Manusia punya daging? Ada. Bisa menikah. Tetapi di dalam kerajaan surga, firman Tuhan jelasin, tidak ada daging dan darah mewarisi kerajaan surga. Di surga tidak dalam bentuk daging. Sudah jelas. Kalau dalam bentuk daging tidak bisa, maka hawa nafsu pun sudah tidak ada. Semuanya pikiran kita dibawa ke dalam satu zona yang benar-benar baru. Bapak Ibu tahu nggak? Nanti ada orang berpikir begini, berarti enak di bumi. Kalau di surga nggak enak. Bapak Ibu perlu tahu, kita itu segala sesuatu diciptakan Allah itu memiliki tujuan. Jadi sudah diinstal. Kalau komputer sudah diinstal, kerjanya ini misalnya dia akan merender satu video. Dia tujuannya akan itu aja. Nah, setiap manusia itu sudah diinstal, di mana ayatnya ada. Firman Tuhan berkata, beranak cuculah. Sudah diset dari surga bahwa manusia ketika tinggal di bumi akan beranak cucu dan binatang juga bertambah-tambah. Jadi memang sudah bawaannya dari sana. Tetapi nanti ketika kita masuk dalam kerajaan surga, itu sudah softwarenya software lama. Jadi apa yang menjadi bagian kita, pikiran kita dalam dunia, itu jangan dibawa-bawa ke dalam kerajaan surga. Sangat miris. Akhir-akhir ini masih banyak yang percaya kalau dia berjuang untuk Allahnya, maka ketika mati syahid, maka di surga dia akan mendapatkan berapa? Bidadari berapa? 70 wakil loh. Satu aja enggak ente-ente, ini 70 loh. Saya mau nanya, ngapain 70 itu ngapain? Kalau pikirannya tidak mesum, pikirannya itu tidak kotor, coba berpikir. Dari sini kita bisa lihat ajaran mana yang baik dan benar. Itu kan maunya cowok. Tapi begini, pertanyaan dibalik dah.
istri-istrinya. Kalau dia mati jihad, dapat berapa? 72 laki-laki. Ayo, ada di sini yang mau 72, jangan itu. 72 laki-laki loh. Coba kita berpikir 72. Ibu mau? Iya kan? Kenapa yang hanya diuntungkan laki-laki? Kenapa wanita tidak mendapat hal yang sama? Halo? Ini terjadi kejomplangan. Tujuan diciptakannya satu agama adalah untuk laki-laki dan perempuan itu harusnya sama rasa. Tetapi kenapa kok ini hanya untuk golongan tertentu? Ini yang perlu dipikirkan. Dan tidak ada jawabannya. Kalaupun misalnya, nanti di sana nanti dia akan mendapatkan misalnya suami. Suami yang model bagaimana? Berapa suaminya? Lihat di sini. Kalau firman Tuhan yang kita baca, lihat. Daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan surga. Allah, Yesus sendiri berkata, orang-orang nanti, ada orang Yahudi berkata, Pak Yesus, dia kan waktu itu ngomong begini, Pak Yesus kalau misalnya ada suami meninggal, kemudian dia menikah lagi sama adiknya meninggal, sampai 7 saudaranya meninggal semua. Pertanyaan orang Farisi Yahudi ini kepada Yesus, kalau begitu nanti di surga suaminya siapa? Yesus berkata, kamu sesat. Nah, jadi saya akan memberi pengertian, tolong sadar. Jangan berkata di surga itu tidak enak karena tidak ada kawin mengawin. Kita perlu tahu segala sesuatunya diciptakan punya tujuan. Ketika di bumi memang disetting kita untuk kawin mengawin. Disetting untuk beranak cucu. Tetapi ketika kita pindah habitat ke dalam kerajaan sorga, maka pikiran kita pun akan diubahkan. Saya mau tanya, tujuan dalam tanda kutip beranak cucu apa? Hubungan seks itu apa? Untuk berkembang biak. Beranak, ini tujuannya. Jadi memang di setting harus ada tujuan lah. Kalau begitu di surga tidak ada berarti buat apa? Ini sesuatu yang gak boleh kita berpikir gampang. Mari kita balik lagi, Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah tuh. Dengan pikirannya yang sia-sia. Mikirnya selalu duniawi terus. 18. Pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Lihat, ini semua bicara mengenai jiwa. Lebih tepatnya di dalam pikiran. Karena kebodohan, orang bodoh itu yang patut disalahkan bagian tubuh mana? Tubuh, jiwa atau rohnya? Bodoh. Bodoh letaknya di mana? Di jiwanya. Karena di dalam jiwa ada pikiran. Ternyata dia bodoh. Yang ada di dalam mereka karena kedigilan mereka. Terus lagi lihat ayat 19. Ini mengarah kepada jiwa. Karena di situ dikatakan perasaan mereka telah tumpul. Tuh. Menyerahkan kepada hawa nafsu. Lihat di sini. Dari 17, 18, 19, semuanya mengarah kepada jiwa. Jiwa yang lama itu bagaimana? Jiwa yang lama itu pikirannya sia-sia, ya. Kemudian degil, bodoh dalam berpikir, perasaan juga tumpul,
Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, inilah manusia lama. Kalau begitu manusia baru yang bagaimana? Manusia baru itu adalah menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan. Ini ayat 24, manusia baru yang telah diciptakan menurut Allah dalam kebenarannya. Manusia baru adalah 25, satu, buanglah dusta. Dusta kata lainnya adalah bohong. Coba bilang sama kiri kanan, jangan bohong. Seringkali ngomongnya kita, itu saya mau bilang, ngomong terlalu berlebihan. Misal ada kumpul sama berapa orang, banyak. Kalau Surabaya banyak itu 2 atau lebih dari 2 atau lebih dari 10. Padahal cuma 2. Cuma dilebih-lebihkan. Jadi ngomong itu tidak dikurangi, tidak ditambahi. Itu dia. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat. Bagaimana caranya marah tapi tidak berdosa? Ayo. Ternyata marah boleh loh. Marah tidak berbuat dosa. Gimana cara marah tidak berbuat dosa? Ternyata marah yang berpotensi dosa adalah ketika kita marah, ingat dari marah itu muncul pikiran untuk menyakiti orang dan untuk membunuh. Orang membunuh itu didahului dengan rasa apa? Benci-benci dari apa? Murka, marah ini. Jadi bisa nggak marah tapi tanpa berbuat dosa? Kalau firman Tuhan berkata begini, hai orang tua, hajarlah anakmu tetapi jangan mengingini kematiannya. Apa arti jangan mengingini kematiannya? Kita menghajar bukan dengan marah yang pengen balas dendam lagi nih. Tetapi biarlah kita marah, di dalamnya ada unsur yang mendidik. Seperti saya marahin anak-anak saya, anak sekolah minggu, saya tegur. Tetapi ketika pulang, saya enggak menjadi jengkel, tidak menjadi akar pahit, tidak menjadi benci, segala enggak. Hanya marah kali itu toh. Selesai, sudah. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika melihat segala sesuatu yang enggak benar, secara spontan marah. Tetapi di sini harus punya satu, kasih. Masa anak kita megang parang, kita enggak marahin, woi bacok aja gitu. Enggak mungkin, kita pasti, ayo. Masih kan mata kita melotot, langsung kan ibu-ibu langsung teriak, wah udah pegang begini lagi kejar-kejaran 2 orang, ayo. Disangkanya pedang-pedangan, pastikan ibu-ibu bapak-bapak ribut ini. Atau misalnya handphone kita gitu, anak kita mau bersihkan, pas mau cemplung begini, ayo marah nggak? Niatnya anaknya mau bersihin, mau cemplung, pasti dia teriak, gara-gara teriak nyemplung pisan. Gitu. Lihat di sini, marah ada unsur mendidik. Tetapi bukan berarti ketika anak itu atau orang lain ketika melakukan salah, di sini ada potensi dendam. Saya balas kamu. Nah itu kalau sudah ada unsur benci, balas, maka itu bisa berpotensi untuk berdosa. Terus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Kalau mencuri hati bagaimana? Boleh. Boleh enggak? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29, janganlah ada perkataan, tuh lihat nih,
Marah boleh, tetapi jangan apa? Ini anak-anak, saya udah kasih hafalan. Coba 1, 2, 3 baca. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih perintah keras. Kalau anak kita mulai mengumpat, itu mulutnya sentik. Sentik. Ini karena nggak boleh perkataan kotor itu keluar. Kita sentik itu, kita kasih dia sanksi bukan karena kita jahat, tapi karena kita ingin mendidik. Inilah yang dimaksud marah, tapi tidak berbuat dosa. Apakah di sini ada anak-anak yang mengumpat orang tua? Oh enggak ada. Iya enggak ada yang ngaku. Kalau lagi dimarahin mamanya udah pergi, langsung di kamar itu. Wah, semuanya. Ingat loh, nanti kalian akan jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan kalian akan lihat, loh kok anak saya sama seperti saya. Tos dulu, ya nanti sama anak kita tos. Susah, jadi orang tua itu susah. Kalian harus berpikir keras. Bayangin, kalian aja mungkin jadi anak-anak aja, belajar aja udah susah. Tetapi hidup paling susah adalah ketika sudah berumah tangga. Jangan ada perkataan kotor. Memang sekolah adalah di dalamnya untuk mendidik. Tetapi ternyata di sekolah juga itu sumber-sumber perkataan kotor. Di sekolah diajari temannya perkataan kotor, main sama temannya diajarin perkataan kotor. Yang parahnya lagi, orang tua, suami istri kalau lagi ribut, keluar perkataan kotor. Secara tidak langsung sudah tertransfer kepada anak-anak. Orang tua lah yang ngajarin saya perkataan kotor. Susah. Tetapi firman Tuhan ini jelas. Kalau hidup baru itu, kita harus buang perkataan kotor. Om, saya nggak perkataan kotor. Iya, perkataanmu nggak kotor, tetapi statusmu kotor. Ada di sini yang statusnya kotor? Ada. Tante Rere yang laporan sama saya. Mata Tuhan tertuju itu kepada kita semua. Kalau saya nggak terlalu suka lihat ini, status ini. Tapi setelah laporan, ini banyak. Mulut nggak kotor, tapi jempolnya ini kotor. Orang tua cek HP anaknya. Lihat keluar nggak tuh perkataan-perkataan. Mulai di sosial media dan segala macam. Disikat ini benar harus diberantas ini. Harus dibersihkan. Karena ini menunjukkan orang tersebut manusia lama. Marah boleh. Ayo kita marah. Argumen begitu segala macam. Tapi kalau sudah muncul perkataan kotor. Berarti menunjukkan kita manusia lama. Saya dalam berapa minggu ini keras. Firman Tuhan terus keras. Dan secara nggak langsung mungkin saya juga marah di mimbar ini. Tetapi saya marah yang tidak berbuat dosa. Saya ingin mendidik anak-anak. Tapi terutama juga kepada orang-orang tua. Jadilah teladan di dalam perkataan kita. Sulit. Tetapi kita minta kepada Roh Kudus. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini kita berdoa. Yang masih hidup lama, kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Sungguh-sungguh ampuni saya. Saya yakin kok kalau hidup kita benar, pasti kita akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Orang benar yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Katakan amin. Kita hidup setengah benar aja Tuhan tolong, apalagi
hidup kita sungguh-sungguh benar-benar takut akan Tuhan, tinggalkan itu perkataan kotor, tinggalkan pikiran-pikiran yang sia-sia, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Masuk dalam doa. Sungguh-sungguh kita berdoa. Satu kali lagi.